Mas, ya. Pemerintah. Yang penting ya pemerintah pokoknya. Support. Nah, itu Ya. Mas. Yang terutama itu harus pedulilah dengan peternak kecil. Seperti itu Mas. Jangan sampai enek hashtag iki Mas. Nah, Kabur aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Egi. Waalaikumsalam Mas Engki. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast ya atau sama-sama. jagongan ini. Sama-sama. Oke, kali ini kita mau bahas tentang kambing tawa, Mas Egi. Kalau kemarin-kemarin yang kita bahas kambing bur, Iya. mungkin Mas Egi bisa cerita sedikit tentang bagaimana awal mula Mas Egi terjun di dunia peternakan kambing tawa. Oh ya. Ya dulu itu ceritanya gini Mas, saya itu kan ternak kambing Jawa toh dulu. Oke, wow, awalnya Jawa ya. Jawa ya, tapi saya rasakan itu kalau kambing Jawa itu harganya sangat tidak untuk mencukupi kebutuhan makannya untuk kambingnya itu sendiri nggak nutut Mas. Kurang ya. Kurang. Jadi saya bingung itu apa ya kambingnya apa, saya lihat-lihat kontes itu Mas. Pertama itu dulu kontes mana ya di PDKT Cup Tulungagung ya. Ya sama Mas Engki itu. Oh dulu. iya awal mula ya. Itu kemudian saya beli kambing tawa Mas. Oh, mulai dari situ Ya. melihat dari kontes terinspirasi Mas ya. Ya. Oh, iya. Terus gini Mas Egi, kan kambing tawa itu ada yang seni kontes, ada yang susu. Iya. Kalau Mas Egi ini di kandangnya Danai Tawa ini konsepnya gimana ini? Mau ke arah susu atau Ya breeding seni? itu Mas benar yang kalau kambing tawa itu ada 3 Mas anunya. Oh, 3 malah ya. Daging, perah sama seni kontes Mas. Kalau di kandang saya ini kebetulan ya bisa 3-tiganya Mas. Oh gitu. Ya. Karena breeding itu penuh misteri Mas. Kadang itu ada yang beranak itu yang jelek, ada yang masuk kelas seni kontes itu Mas. Jadi kalau yang biasa-biasa aja ya saya masukkan ke daging yang agak lumayan bagus ya nanti disetut pakai buat susu seni kontes ya Mas. kontes, ya. Dan kalau cemplingnya sudah laku kan susunya nganggur Mas, itu saya perah ya saya jual Mas. Oh gitu ya. Iya. Oh, prospek sekali berarti di kambing tawa ini ya Mas Egi. Iya Mas, bisa menghasilkan semua. Dari 3 tadi. Iya. Mungkin kita mau bahas yang susu aja Mas Egi Oh, untuk iya. kali ini, tema kali ini. Iya. Seberapa besar potensi kambing tawa sebagai penghasil susu di lingkungan Mas Egi atau sampai di Indonesia khususnya? Ya kalau di lingkungan saya ini ya cukup Mas, permintaan cukup banyak. Soalnya semakin lama itu semakin orang itu tahu kegunaan susu kambing tawa ini untuk kesehatan, manfaatnya untuk kesehatan ini semakin lama edukasinya itu semakin merata. Jadi setiap tahun permintaan itu semakin meningkat Mas. Dan juga lingkungan Mas Egi banyak pemain PE Mas ya, Ya, buat nyetut ada kambing. yang buat ngedotin cempe itu Mas. Oh gitu. Ya. Untuk harga pasaran Mas Egi untuk kali ini nyampe berapa 1 liter? Kalau di lingkungan saya 25.000 Mas 1 liternya. 1 liter 20. Ya, 25.000. Wah, lumayan Mas Egi ya. Untuk satu kambing biasanya keluar berapa Mas Egi? Kalau yang bagus itu maksimal bisa 3 liter Mas. 3 liter. 3 liter ya. Tapi kalau yang rata-rata itu 1 liter sampai 1,5 liter itu sudah bagus Mas. Oh, normalnya lah Ya. umumnya. Normalnya 1 sampai 1,5 Mau liter kita ambil yang paling bawah 1 liter berarti Ya. penghasilannya sekitar 25.000 25.000 per hari ya. Iya, per hari per ekor. Oke. Nah, kalau di perah itu untuk cemplengnya gimana Mas Egi? Biasanya sama. Ya, kalau permintaan banyak untuk susunya saya ganti dengan susu formula Mas. Formula ya. Ya. Oke. Berarti di wedhuse cemplengnya didoti, Nah, itu dijualkan ya, anu kuwi Mas. susunya diperas dijual Mas. Temu ya Mas biasanya. Ya temu Mas, Oh, soalnya cek 25.000 per Ya, liter iya. cek jalan ya Mas. jalan. Nanti buat pakan induknya sama buat beli susu formula itu nanti masih sisa Mas. Sisa ya Mas ya. Masih ada sisa ya. Oke. Untuk dari segi perawatan Mas Egi, kambing perah. Ya, kalau kambing Itu perah gimana? itu pasti yang utama itu adalah pakan Mas yang Pakan, utama. ya. Ya, pakan harus bagus. Nanti kalau pakannya bagus pasti keluarnya itu susunya banyak dan juga kualitasnya semakin baik Mas.
Dan juga kalau namanya untuk dikonsumsi ya pasti kebersihan harus dijaga mas. Nggih. Steril, harus steril. Steril ya. Ya. Terus gini, untuk perbedaan Mas Egi, mungkin kan banyak yang taunya etawa, terus banyak sekali kan kambing perah lainnya, Iya. sapera atau Ya. jenis lainnya. Itu perbedaannya menurut Mas Egi gimana? Ya ini bukan saya itu mengunggulkan salah satu jenis ya? enggak mas. Tapi faktanya di lapangan itu kalau orang mau menyetut cempe itu lebih memilih yang susu kambing etawa mas. Etawa ya. Katanya itu hasilnya juga beda mas. Lebih baik, lebih bagus kambing etawa katanya orang yang nyetut kambing etawa itu. Dan untuk pengobatan itu, terapi pengobatan dari dulu kan terkenalnya sudah kambing etawa mas. Jadi permintaan ya pasti kambing etawa mas. Iya, brandnya sudah naik Ya. dulu ya. Cara mono wongi le mineral yo panggah aqua mas. Oh, ngomongnya aqua ya. makanya. Kok aqua ke? Nah, Padahal Cleo atau merek lain ya. Masuk. Tapi memang saya sendiri lebih suka susu etawa Mas Egi. Oh iya. Seperti itu. Oke, kalau kita mulai usaha susu perah, kambing perah Mas ya, ke arah susu, itu bisa dimulai dari nominal berapa atau dimulai dari berapa ekor dulu lek biasanya Mas? Ya Kecil-kecil itu brand. tergantung modal mas. Gitu ya. Ya kalau modalnya cukup ya ambil ya 10 ekor itu 10. sudah bagus itu. Bagus ya Mas ya. Ya. Sudah bisa muter lah. Muter nanti. Selain itu apa kendala yang sering dihadapi Mas? Nah, kalau namanya susu itu pasti serangannya itu adalah mastitis itu mas. Gitu, Yang paling masih oke Mas ya itu pasti semua pasti mengalami kalau orang yang perah itu mas. Itu sampai sekarang ya saya tanya-tanya, saya teman itu tidak ketemu mas apa penyebabnya itu belum ketemu. Tapi kalau cara pengobatannya, cara terapinya itu ada sendiri-sendiri. Oke. Yang lanjutnya Mas Egi, terakhir mungkin ini. Mungkin ada tips dari Mas Egi untuk meningkatkan produktivitas susu kambing etawa. Itu tadi ya. Karo apakah ada dukungan Mas Egi dari pemerintah gitu untuk saat ini, dan peternak muda mulai marak tuh Mas Egi. Iya. Gitu. Ya itu mas, kalau susu kambing etawa ini musiman mas. Gitu ya. Ya maksudnya itu kadang permintaan itu kurang banyak mas. Kadang ya stok itu melebihi permintaan ya. Permintaan. Ya itu karena permainan apa juga saya nggak paham itu mas. Kok kadang itu langka, kadang banyak. Lah itu yang jadi bingung itu mas. Oh mungkin nganu Mas Egi. Itu ketika kayak kuabe produksi. Nah, Pas meteng kan nggak bisa diperah ya. ya. Terus pas puncaknya mungkin ya itu akhirnya Berarti itu cara nganunya itu kalau kita punya 30 ekor itu yang 10 ekor perah, 10 ekor bunting, 10 ekor dikawinkan. Oh gitu ya putarannya ya. Harus putaran seperti itu mas, biar merah Maka terus tetap, setiap hari. Ya. Jangan nanti pas wake-wake, pas banyak-banyaknya Permintaan nggak duwe peran ya. ganti perah lah itu mas. Gitu. Susah itu. Untuk pemerintah tadi Mas Egi, apakah Ya, ada support dari pemerintah? Kan ini banyak hashtag kabur aja dulu. Ya untuk khususnya dinas peternakan itu mas, ya bagaimanalah upaya untuk Membantu. memajukan sektor peternakan khususnya kambing Peternak. perah ini mas. Kan Apakah stop impor atau apa itu harusnya Ada bantuan atau ya, penyuluhan lah ada ya. kebijakan yang menguntungkan peternak seperti itu mas. Padahal ini banyak peternak muda yang mulai melirik di dunia peternakan Ya. banyak Mas ya. Ya, Seperti itu. sangat potensial mas. Mungkin bisa dibantu pengarahan untuk olahan, mungkin Nah, jadi itu, Mas. yogurt atau gimana Mas Egi. Jadi Betul. bisa dijual nggak mentah Nah, seperti itu. Mungkin dari Mas Egi ada tambahan untuk apa? apa ya mas ya? Pemerintah. Ya, yang penting ya pemerintah pokoknya. Support. Nah itu Ya. mas. Yang terutama itu harus pedulilah dengan peternak Peternak. kecil. Mm-mm. Seperti itu mas. Jangan sampai enek hashtag iki Mas. Nah, Kabur aja dulu. Milih yang luar negeri. Nggak memamerkan negeri sendiri. pilih jadi TKI mas. Iya. Mungkin karena memang di sana lebih dihargai Nah, Mas iya, Egi. Karena dari jerih payahnya teman-teman yang ke luar negeri kan mungkin lebih
biaga di sana akhirnya ya piye neh. Sana. Wes sementara ngono ya Mas iki. Ya Mas. Terima kasih bincang-bincangnya. Oke, sama-sama. Terima kasih waktunya juga. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di channel Billy Goat Farm agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.